Ending Ramadan itu kembali kepada fitrah. Maka di akhir Ramadan ada pengalaman spiritual kembali kepada kesucian. Itu yang sering kita sebut Idul Fitri. Ramadan itu bulan latihan, di mana kita di training di kawah candra di muka selama 1 bulan lamanya. Tidak makan, tidak minum, tidak bersenggama mulai daripada terbit fajar hingga terbenam matahari. Ya walaupun ada sebagian yang memahami bahwa fase Idul Fitri itu hanya sebatas euforia atau ikut-ikutan di puncak di akhir bulan suci Ramadan. Mungkin kadar keimanannya baru sampai di situ, tidak masalah. Yang jelas tidak stuck, dilanjutkan kembali pemahamannya, didalami kembali ilmunya sehingga tidak sampai di situ saja. Secara simbol, Ramadan menjadi syariat Islam. Allah berikan saum ini sebagai latihan kepada orang-orang yang beriman. Membakar kebiasaan buruk diganti dengan kebiasaan-kebiasaan baik yang disebut dengan Ramadan itu sendiri. Sehingga jiwa yang terlatih ini kembali kepada kesucian. Ini yang disebut dengan Idul Fitri. Dan jiwa dalam keadaan suci ini perlu adanya peningkatan lapisan kesadaran sehingga mencapai fitrahnya. Ini yang disebut dengan Syawal. Maka jadikanlah spirit Ramadan ini menjadi konsep kehidupan agar kehidupan kita seimbang. Namun jangan dipahami ketika setelah terbenam matahari kita sibuk balas dendam sehingga kita melakukan hal-hal yang melampaui batas. Dari 1 bulan itu maka hasil daripada latihan harusnya ada peningkatan atau sering kita sebut dengan Syawal. Jadi pertanyaannya, latihan yang seperti apa sih yang akan membawa kita pada perubahan dan peningkatan? Dan peningkatan seperti apa yang akan membuat manusia akan kembali kepada fitrah? Nah, ini yang perlu kita renungi dan kita perlu taklimi ini sehingga substansi Ramadan ini terbuka lebar di hadapan kita. Bagaimana kita ramah sikap, ramah komunikasi, ramah teknologi, tidak menciptakan keributan atau tidak memancing-mancing keributan. Bahkan tidak terpancing emosi, menghindari daripada perselisihan, berusaha diri untuk tetap rileks, enjoy, terjaga, dan meditatif. Saling mengingatkan, saling waspada dan hati-hati sehingga kualitas ibadah jangan berkurang kualitasnya karena perbuatan kita yang sia-sia dan mubazir. Cari aktivitas yang produktif, yang positif, yang membawakan pengaruh bagi yang luas. Tapi jangan jadikan alasan karena bulan puasa ini kita malah jadi mager, banyak tidur, dan kurang manfaat dalam kehidupan. Di bulan Ramadan ini kita melatih diri agar tidak kepleset obrolan dan omongan yang jauh daripada manfaat. Tidak berburuk sangka, tidak nyinyir, tidak suudon, tidak merugul, tidak membenarkan kesalahan, dan mulai introspeksi diri. Jika ingin bekerja dan berdagang, memperhatikan dampak lingkungan yang ada kaitannya dengan akhlak atau moral generasi kita sehingga lingkungan kita itu kondusif menjadi tauladan Ramadan. Tauladan figur di rumah kondusif, tauladan figur di masyarakat kondusif, tauladan figur di lembaga juga kondusif sehingga semua umat Islam itu dalam keadaan beriman pasti mendukung terjadinya bangunan bulan suci Ramadan ini megah dan penuh kehormatan, penuh martabat, penuh kesakralan. Jadi ingat, buka puasa itu tidak berarti boleh balas dendam. Itu harus dijaga pola keseimbangannya. Kita diberikan pilihan, dianjurkan untuk memperbanyak menghidupkan malam-malam untuk menjaga keseimbangan rohani yang menjasmani dan jasmani yang meruhani di bulan suci Ramadan. Jadi perharinya ada kebiasaan baru merawat kualitas Ramadan. Bahkan setelah Ramadan kebiasaan baru itu meningkat dan menjadikan karakter baku, baik dan kuat terhadap diri. Jadi Ramadannya memang 30 hari, tapi beramadannya atau semangat Ramadannya itu harus seumur hidup. Jadi 1 bulan itu latihannya, Ramadan yang totalitasnya itu adalah seumur hidup. Jangan pas di diklat, di latihan, di training, semangatnya luar biasa. Ketika menghadapi peperangan setelah bulan suci Ramadan malah KO, kalah telak, malah memble. Jadi harus meningkat semangatnya. Maka jadikan konsep Ramadan ini seumur hidup sehingga bisa merawat maruah spirit Ramadan pasca Ramadan sampai akhir hayat. Jadi semua orang boleh merayakan Lebaran, tapi tidak semua kembali ke fitrah. Kembali lagi, bagaimana kesadaran dia terhadap
puasa Ramadan dan merawat Ramadan dari hari per harinya. Jadi yang kembali ke fitrah itu apanya? Jawabannya adalah ruh pada jiwanya. Kembali ke fitrah ini usaha untuk mengembalikan diri kepada keadaan yang lebih alami, yang lebih original, yang lebih seimbang, yang lebih harmonis. Maka makna innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu bisa dipahami kembalinya kita sebagai jiwa yang sejati ke setelan pabrik, ke fitrahnya. Tentunya untuk sebagian orang yang menjaga dan sudah terjaga, boleh jadi setiap harinya itu mengalami spirit Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Ciri-cirinya apa? Boleh jadi perkataan dan perbuatannya sudah mulai sama. Boleh jadi selalu ada upaya mensucikan diri untuk mensucikan Allah. Boleh jadi jika tergelincir, cepat ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apik, dermawan, ramah sikap, mengukur diri, teloba gaya, bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat untuk sekitarnya. Ya walaupun ada sebagian yang memahami bahwa fase Idul Fitri itu hanya sebatas euforia atau ikut-ikutan di puncak di akhir bulan suci Ramadan. Mungkin kadar keimanannya baru sampai di situ, tidak masalah. Yang jelas tidak stuck, dilanjutkan kembali pemahamannya, didalami kembali ilmunya sehingga tidak sampai di situ saja. Secara simbol, Ramadan menjadi syariat Islam. Allah berikan saum ini sebagai latihan kepada orang-orang yang beriman. Membakar kebiasaan buruk diganti dengan kebiasaan-kebiasaan baik yang disebut dengan Ramadan itu sendiri. Sehingga jiwa yang terlatih ini kembali kepada kesucian. Ini yang disebut dengan Idul Fitri. Dan jiwa dalam keadaan suci ini perlu adanya peningkatan lapisan kesadaran sehingga mencapai fitrahnya. Ini yang disebut dengan Syawal. Maka jadikanlah spirit Ramadan ini menjadi konsep kehidupan agar kehidupan kita seimbang.